Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1145. Mereka bertiga tiba di kedai minuman. Feng Wanli menyapa dan keluar sendirian. Su Chen dan Ling Wei sama-sama tahu bahwa dia pasti pergi untuk menanyakan tentang kompetisi alkemis besok. Jadi mereka berdua senang memiliki waktu senggang dan bersiap turun untuk makan dulu. Ketika semua hidangan yang dipesan telah disajikan, Ling Wei bertanya dengan suara rendah. Seberapa yakin kamu dengan kompetisi alkemis ini? Sangat. Kamu sangat tidak sopan. Kompetisi ini memiliki syarat tertentu. Alkemis berusia di atas 30 tahun tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Menurutku tidak boleh ada seorang pun di bawah 30 tahun yang bisa mencapai level ke-8. Su Chen tidak begitu sombong sehingga berpikir bahwa keterampilan alkimianya tidak ada bandingannya di dunia. Belum lagi Feng Wanli, meskipun dia juga seorang alkemis kelas 8, pengalaman dan levelnya pasti di atas miliknya. Namun kondisi pembatas menjadi jaminan baginya untuk memenangkan permainan. Su Chen percaya bahwa di antara para alkemis yang berusia di bawah 30 tahun, seharusnya tidak ada seorang pun yang dapat mencapai level yang sebanding dengan dirinya. Tapi aku mendengar dari tetua kelima bahwa kali ini, orang-orang dari Persatuan Alkemis juga akan berpartisipasi. Mereka seharusnya menjadi satu-satunya variabel dalam kompetisi ini. Su Chen tidak tahu apakah perkataan Ling Wei bisa diterima atau tidak. Memurnikan ramuan dan membuat obat bergantung pada pengalaman bertahun-tahun. Jika kekuatan dan fondasi lawan benar-benar lebih baik dariku, maka aku hanya bisa menerima kekalahan. Biarpun aku berlatih keras, itu akan sia-sia, karena ini tidak terjadi dalam semalam. Su Chen berkata dengan tenang. Hal sebaliknya juga terjadi. Selama saya lebih kuat dari mereka, tidak akan ada ketegangan dalam game ini. Ling Wei tersenyum dan berkata, kamu tampak tenang. Tentu saja, kapanpun waktunya, kamu harus memiliki sikap yang baik. Su Chen berkata dengan santai. Hei, si cantik ini, apakah kamu tertarik datang untuk minum? Saat keduanya berbicara, suara menggoda datang dari sisi Ling Wei. Mereka berdua menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa orang yang berbicara itu sedikit gemuk dan tidak terlalu tinggi. Berdiri di tengah kerumunan, dia masih menonjol, tetapi dibandingkan dengan Su Chen, dia tertinggal ribuan mil. Namun, pakaian pemilik suara itu menarik perhatian Ling Wei. Karena ada sulaman pola kuali obat di dadanya. Di seluruh dunia seni bela diri kuno, hanya ada satu organisasi yang berani menyulam pola seperti itu. Persekutuan Alkemis. Sebagai organisasi transenden di wilayah tingkat ke-6, Persekutuan Alkemis sepenuhnya mampu menginjakkan kaki di wilayah tingkat ke-7. Namun, iklim di wilayah tingkat ke-6 lebih cocok untuk pertumbuhan-tumbuhan, sehingga Persatuan Alkemis belum keluar dari wilayah tingkat ke-6. Tapi mereka sendiri bisa bersaing dengan sekte besar di wilayah tingkat ke-7. Ini adalah organisasi transenden yang luar biasa, dan hanya ada sedikit sekte yang dapat menandinginya. Oleh karena itu, Anda tidak boleh memprovokasi orang-orang dari Alkemis Guild kecuali benar-benar diperlukan. Kalau tidak, Ling Wei pasti sudah angkat bicara sejak lama. Saya melihat murid-murid Persekutuan Alkemis berdiri di depan Ling Wei. Para pengunjung di kedai semuanya tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Gadis terkemuka seperti itu mungkin akan jatuh ke tangan pria kulit putih gemuk itu. Adapun pria di sekitarnya, otomatis bisa diabaikan. Siapapun yang tidak buta dapat mengenali pola di dadanya dan secara alami dapat menebak asal-usulnya. Oleh karena itu, meskipun dia meminjam 100 keberanian, dia tidak akan berani berdiri dan menghentikannya. Dia hanya bisa dengan patuh berkontribusi kepada wanita di sekitarnya. Pergi, jangan ganggu makan kita di sini. Dengusan dingin Su Chen membuat semua orang yang melihat pemandangan ini menghirup udara dingin. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Dia berani menghadapi orang-orang dari Persekutuan Alkemis. Apa dia tidak ingin hidup? Pria gendut yang sedang menggoda Ling Wei tampak tercengang. Nak, apa yang kamu bicarakan? Kamu berani memarahiku, Bai Changyun. Menurutku kamu tidak tahu siapa aku. Siapapun kamu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini, jika tidak aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Bai Changyun tersenyum bukannya marah, menganggap masalah ini sangat menarik. Dia berasal dari wilayah tingkat ke-6. Di wilayah tingkat ke-5, identitasnya adalah seorang kaisar lokal. Menarik sekali dia berani berkata kasar padaku daripada mengangguk dan membungkuk saat melihatku. Nak, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bai Changyun dari Persekutuan Alkemis di wilayah tingkat 6. Saya juga kontestan dalam kompetisi alkemis ini. Jika Anda punya nyali, katakan saja apa yang baru saja Anda katakan. Saya tidak melakukannya mendengarmu dengan jelas. Bai Changyun mengungkapkan identitasnya, yang menyebabkan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Su Chen. Dia baru saja melontarkan komentar kasar, mungkin karena dia tidak mengetahui identitas Bai Changyun. Kini setelah Bai Changyun menunjukkan kartunya, diperkirakan anak ini akan berlutut dan memohon ampun di detik berikutnya. Lagi pula, Alkemis Guild bukanlah organisasi yang mudah untuk dikacaukan. Bang! Su Chen mengangkat tangannya dan menamparnya, dan sidik jari tak terlihat muncul di udara, membesar tanpa batas. Kemudian, itu memukul wajah Bai Changyun dengan keras. Yang terakhir berteriak dan terbang mundur, menghancurkan beberapa meja dan menumpahkan minuman ke seluruh tubuhnya. Dia sangat malu. Semua orang yang hadir tercengang dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Apa yang dilakukan anak ini? Beraninya dia menyerang orang-orang dari Alkemis Guild.
Bai Changyun baru saja mengatakan bahwa dia adalah murid yang berpartisipasi dalam kompetisi alkemis ini, yang berarti dia memiliki status yang sangat tinggi di persekutuan alkemis, jika tidak, mustahil untuk mengirimnya keluar. Dan sekarang, bocah tak dikenal ini benar-benar mengalahkan Bai Changyun. Lalu Anda bisa membayangkan nasibnya. Kakak kedua, kamu baik-baik saja. Murid lain dari persekutuan alkemis dengan cepat berlari dan membantu Bai Changyun berdiri. Apa menurutmu aku baik-baik saja? Bai Changyun mengomel dengan marah, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak cepat menjatuhkannya untukku? Saya mengerti, kakak kedua, ayo bertindak sekarang. Selusin murid yang datang bersama Bai Changyun mengepung Su Chen dan Ling Wei. Melihat situasinya kurang baik, Ling Wei menarik lengan baju Su Chen. Su Chen, persekutuan alkemis bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Kalau tidak, lupakan saja. Lebih baik mengurangi satu masalah daripada menambah satu masalah. Haha, sekarang aku tahu aku salah dan sudah terlambat. Tapi jika kamu bersedia ikut denganku malam ini, dengan enggan aku bisa mengampuni nyawamu. Aku tidak akan pernah melepaskan pria di sampingmu. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Hanya Wan Duan yang bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Ekspresi Bai Changyun sangat tajam, karena setelah tiba di wilayah tingkat kelima, dia memiliki rasa superioritas di dalam hatinya, dan sekarang dia ditampar tanpa alasan. Su Chen mengangkat alisnya dan menatap Bai Changyun. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Karena kamu tidak mendengar dengan jelas, aku akan memberitahumu lagi, aku akan memotongmu hari ini. Patah. Tanpa peringatan, Su Chen menamparkan Bai Changyun lagi. Bab 1146. Teriaklah. Bersamaan dengan teriakan Bai Changyun, seluruh tubuhnya terbang lagi seperti bola. Dia bahkan lebih malu dari sebelumnya, dan seluruh wajahnya hampir rusak. Para pengunjung di bar tercengang. Tidak ada yang menyangka Su Chen akan begitu kejam. Kali ini, Bai Changyun benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka Su Chen berani melakukan sesuatu padanya. Saya benar-benar tidak ingin hidup lagi. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami bersama? Apakah kamu menungguku dipukuli sampai mati? Bai Changyun mengumpat dengan keras. Kakak kedua, harap tenang, kami akan mengambil tindakan sekarang. Sebagai tanggapan, selusin adik laki-laki Bai Changyun mengepung Su Chen. Nak, beraninya kamu menyerang kakak laki-lakiku yang kedua. Hari ini adalah hari kematianmu. Bahkan pecundang itu bukan tandinganku, dan kamu pikir kamu ini siapa? Su Chen berkata dengan bercanda. Di persekutuan alkemis kami tidak menilai berdasarkan kekuatan, semuanya didasarkan pada tingkat alkimia. Tingkat alkimia kakak kedua saya berada di atas kami, tetapi dalam hal kekuatan seni bela diri, kami harus lebih baik dari saudara keduanya. Jadi kamu pasti akan mati hari ini. Persekutuan alkemismu cukup menarik. Su Chen berkata sambil tersenyum. Sekarang aku tahu aku takut, ini belum terlambat. Jika beberapa ahli datang ke sini, mereka mungkin membuatku takut, tapi aku belum memperhatikanmu sampah. Ling Wei dengan hati-hati melihat situasi di lapangan. Saat ini, di antara selusin orang, yang terkuat telah mencapai alam Dewa Fana, dan sisanya juga telah mencapai alam Sekte Emas. Melihat ini, Ling Wei diam-diam terdiam. Itu memang persekutuan alkemis. Murid-murid mereka mengerahkan seluruh energi mereka ke dalam alkimia dan pengobatan, tetapi mereka masih mempertahankan kekuatan yang begitu kuat dalam seni bela diri. Ini memang salah satu organisasi teratas di dunia seni bela diri. Jika Anda mengeluarkan murid seperti itu dan menempatkannya di wilayah tingkat kelima, dia akan menjadi seorang jenius yang langka dianggap biasa saja. Meskipun lawannya sangat kuat dan bahkan telah mencapai alam Dewa Fana, Ling Wei tidak mengkhawatirkan keselamatan Su Chen. Hanya saja karena Alchemist Guild adalah raksasa, tidak akan mudah untuk menanganinya jika mereka kecil dan datang mengunjungi kami setelahnya. Namun dalam situasi saat ini, mustahil untuk membujuk pihak manapun untuk berhenti. Saya hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi dan mencoba mengendalikan situasi. Adik laki-laki, bekerjalah bersamaku untuk menjatuhkannya dan membalaskan dendam kakak kedua. Itu tergantung apakah kamu punya kesempatan. Su Chen berkata sambil tersenyum. Hah, apa maksudmu? Itu tidak menarik. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Su Chen melintas dan bergegas ke depan murid alam Dewa Fana. Lalu dia meninju wajahnya dengan keras. Telepon lewat. Murid alam Dewa Fana memuntahkan darah, berteriak seperti babi yang disembelih, dan memukul Bai Changyun ke arah dia jatuh. Melihat keadaan menyedihkan dari murid alam Dewa Fana, orang-orang di kedai minuman tidak bisa berkata-kata lagi, bahkan tidak dapat berbicara. Apa latar belakang anak ini? Dengan kekuatan di puncak alam Jinzong, dia benar-benar bisa mengalahkan orang-orang di alam Dewa Fana. Bukankah ini terlalu kuat? Apakah dia juga dari wilayah tingkat 6? Semua orang banyak bicara, karena menurut kesan mereka, tidak ada pemuda sekuat itu di wilayah tingkat kelima. Su Chen berdiri di sana dan tersenyum pada yang lain. Kedua pecundang itu sudah tumbang, sekarang giliranmu. Pada titik ini, jika ada yang mengambil tindakan lagi, berarti ada yang salah dengan otaknya. Nak, biar ku beritahu, sebaiknya kau santai saja dan jangan memaksakan diri terlalu jauh. Jenius nomor 1 di persatuan praktisi pengobatan kita juga adalah kakak laki-laki kita. Dia ada di kota Sanyu. Jika kamu berani menyentuhnya kami, kakak laki-laki kami, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Itu akan sama bahkan jika kakak laki-lakimu datang, dan aku jamin akhir hidupnya akan lebih buruk daripada akhirmu. Setelah mengatakan itu, tubuh Su Chen melintas melewati selusin orang. Hampir menjatuhkan selusin murid persekutuan alkemis satu persatu. Pergilah,
jika kamu tidak memiliki ingatan yang panjang dan masih ingin datang kepadaku untuk membalas dendam, aku, Su Chen, menunggumu di sini dan aku akan menemanimu kapan saja. Para murid dari persekutuan alkemis tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan meninggalkan kedai minuman dengan rasa malu satu persatu. Pada saat ini, orang-orang di bar memandang Su Chen secara berbeda. Mampu memiliki kekuatan yang begitu kuat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini mungkin berasal dari wilayah tingkat ke-6, jika tidak, dia tidak akan sekuat itu. Dan lebih baik tidak memprovokasi orang seperti ini. Kamu terlalu impulsif sekarang. Ling Wei berkata dengan cemas, kami, Sekte Yun Xiao, bukanlah orang-orang yang dapat memprovokasi raksasa seperti persatuan alkemis. Juga tidak ada gunanya bagimu. Setelah mendengar kata-kata Ling Wei, semua orang tercengang, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka ternyata adalah orang-orang dari Sekte Yun Xiao. Nama Sekte Yun Xiao diketahui semua orang di wilayah tingkat ke-5. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Sekte Yun Xiao benar-benar dapat mengembangkan murid tingkat monster seperti itu. Tidak masalah. Meskipun kekuatan adalah hal terpenting di dunia seni bela diri kuno, pada titik tertentu, beberapa aturan dan kepatutan harus dipatuhi. Dan menilai dari sikap Bai Changyun, dia bertekad untuk jatuh cinta padamu. Jika saya tidak memberi mereka pelajaran, biarlah dia ingat, Anda tidak akan dapat melarikan diri tanpa cedera hari ini. Saat Su Chen mengatakan ini, wajah Ling Wei menjadi sedikit merah, dan hatinya terasa sedikit manis. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi dalam masalah ini. Bagaimanapun, kita masuk akal. Bahkan jika mereka menimbulkan masalah, kita masih bisa bertukar pikiran dengan mereka. Su Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia berpikir bahwa di tempat seperti dunia seni bela diri kuno, penalaran tidak berhasil. Seringkali, Anda harus mengandalkan tangan Anda untuk berbicara. Begitu badai mereda, Feng Wanli kembali dari luar. Namun begitu dia memasuki kedai, dia melihat pengunjung lain memandangnya dengan aneh. Ada apa? Kenapa kamu merasa kami menjadi pusat perhatian orang banyak? Ling Wei membisikkan apa yang terjadi pada Feng Wanli. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, Feng Wanli sedikit mengernyit. Saya memiliki pemahaman tertentu tentang orang-orang di Alchemist Guild. Masuk akal jika mereka tidak akan terlalu mencampuri urusan generasi muda. Selama masalahnya tidak terlalu besar, masih ada ruang untuk bermanuver, jadi masalah ini adalah yang terakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang, jangan membesar-besarkan masalah ini, mengerti? Feng Wanli berbicara, tapi Su Chen dan Ling Wei tidak mengatakan apa-apa. Keduanya bukan pembuat onar, dan mereka tidak ingin mempermasalahkan masalah ini. Ayo kembali dulu. Aku akan memberitahumu tentang kompetisi alkemis besok agar kamu bisa bersiap terlebih dahulu. Bab 1147. Di bawah sapaan Feng Wanli, ketiganya kembali ke kamar. Saya baru keluar untuk mencari tahu. Kompetisi tahun ini akan mengadopsi sistem promosi. Apa yang dimaksud dengan sistem promosi? Ling Wei bertanya terus terang. Saya ingat tahun-tahun sebelumnya, sepertinya tidak ada aturan seperti itu. Feng Wanli mengangguk, sebenarnya sangat sederhana, karena kali ini ada lebih dari 100 orang yang berpartisipasi, jadi kompetisi akan diadakan dalam 2 putaran. Pertandingan pertama adalah pertandingan promosi. Isi dari permainan ini adalah menyempurnakan Pilkingsin kelas 2. Siapapun yang menyempurnakan Pilkingsin lebih banyak dalam waktu yang ditentukan akan dapat maju ke babak berikutnya. Sejauh yang saya tahu, Pilkingsin tampaknya merupakan pil tingkat pemula, dan tidak ada kesulitan dalam menyempurnakannya. Feng Wanli mengangguk, sebenarnya kompetisi putaran pertama adalah tentang kemampuan dasar sang alkemis. Siapapun yang memiliki keterampilan dasar yang lebih kuat akan lebih berpeluang untuk maju ke babak berikutnya. Kurang bagus, tidak ada peluang untuk melaju ke babak selanjutnya. Di dunia seni bela diri kuno, ada banyak alkemis tingkat tinggi. Saat mereka menyempurnakan ramuan tingkat tinggi, tingkat keberhasilan mereka akan sangat rendah. Alasan utamanya adalah karena skill dasar mereka yang kurang solid. Orang seperti ini tidak populer di kompetisi ini. Lalu apa ronde kedua? Ling Wei bertanya dengan santai. Ada total 10 tempat untuk maju ke babak kedua, dan babak kompetisi ini akan menguji kemampuan Anda yang sebenarnya. Feng Wanli berkata sambil mengelus jenggotnya. Pihak yang berpartisipasi akan menyediakan ratusan ramuan untuk dipilih oleh para kontestan. Siapapun yang memurnikan ramuan bermutu tinggi akan menjadi pemenang kompetisi ini. Su Chen mengangguk, akhirnya memahami aturan keseluruhan permainan. Jangan gegabah. Meski sebagian besar kontestan tidak sekuat kamu, masih ada satu orang yang bisa menjadi ancaman bagimu. Siapa? Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Murid jenius dari Persatuan Alkemis, Qin Hongyi. Dia kelas berapa? Alkemis kelas 7. Ling Wei merasa luar biasa setelah menerima jawaban seperti itu. Menurutnya, seharusnya tidak ada monster sesat Su Chen di dunia seni bela diri kuno, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Di usianya yang masih muda, ia bisa mencapai level alkemis kelas 7, hampir setara dengan Su Chen. Jangan kaget begitu. Alasan kenapa dia bisa mencapai level alkemis kelas 7 adalah pertama karena bakatnya yang luar biasa, dan kedua karena dia memanfaatkan usianya. Feng Wanli mencoba menghibur Su Chen dan membiarkannya menenangkan suasana gugupnya. Qin Hongyi berusia 30 tahun, 5 tahun lebih tua dari Su Chen, dan dia telah dilatih secara sistematis oleh Persatuan Alkemis. Dapat dimengerti bahwa dia dapat mencapai alkemis tingkat ke-7 pada usia ini. Ternyata dia sudah berumur 30 tahun. Ling Wei berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang dari Persekutuan Alkemis benar-benar pencuri. Mereka jelas tidak mau menyerahkan tempat pertama kepada orang lain. Feng Wanli menunjukkan ekspresi apa adanya. Saya akan melakukan hal yang sama.
Bagaimanapun, hadiah pertama adalah pil peningkat alam. Melihat seluruh dunia seni bela diri kuno, hanya ada sedikit dari mereka. Bagaimana mereka bisa bersedia memberikannya kepada orang lain? Lin Wei tersenyum misterius, ekspresinya sangat bangga. Bahkan jika mereka tidak ingin bertarung, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saya percaya bahwa kekuatan Su Chen berarti mengalahkan Qin Hongyi seharusnya tidak menjadi masalah. Kalian berdua, jangan terlalu optimis. Kalian harus berhati-hati. Jika kalian melakukan kesalahan sedikit saja, semua usaha kalian sebelumnya akan sia-sia. Kalian harus serius. Su Chen mengangguk tanpa membantah. Meskipun dia adalah seorang alkemis kelas 8, dia baru saja mencapai level ini. Jumlah ramuan kelas 8 yang bisa dia sempurnakan sangat terbatas, dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Jadi saat menghadapi Qin Hongyi, dia harus sedikit lebih serius. Setelah memberitahunya hal-hal penting, Feng Wanli kembali ke kamarnya. Apakah kamu akan segera melakukan sesuatu? Sulit untuk datang ke kota Sanyu. Apakah kamu ingin jalan-jalan? Su Chen berpikir sejenak, ayo pergi. Kamu tidak bisa berlatih sepanjang waktu, jika tidak, orang akan dengan mudah menjadi bodoh. Setelah beres-beres sebentar, mereka berdua keluar dari kedai. Saat ini, kota Sanyu lebih ramai dari biasanya. Bahkan di malam hari, jalanan masih ramai. Jalanan penuh dengan pedagang yang mendirikan kios, dan arus turis yang lewat tak ada habisnya, tapi kebanyakan dari mereka datang untuk menonton kompetisi alkemis. Su Chen, menurutmu jepit rambut ini terlihat bagus. Lin Wei mengambil jepit rambut ungu kemasan dan membuat beberapa gerakan di rambutnya. Tidak buruk, itu sangat cocok denganmu. Su Chen berkata sambil tersenyum. Jika menurutmu itu terlihat bagus, maka aku akan membelinya. Beli, ini enak sekali. Setelah membayar batu spiritual kepada penjual yang menjual jepit rambut, Lin Wei tampak malu-malu dan menyerahkan jepit rambut tersebut kepada Su Chen. Bisakah kamu membawaku bersamamu? Tidak masalah. Su Chen mengambil jepit rambut dan bersiap memberikannya kepada Lin Wei. Tapi saat ini, suara mengejek datang dari belakangnya. Wanita cantik ini bahkan enggan membelikanmu jepit rambut. Apa gunanya bersamanya? Mendengar suara-suara yang datang dari belakang, Su Chen dan Lin Wei menoleh ke belakang. Itu sebenarnya kamu. Orang yang berdiri di belakang mereka berdua, Su Chen dan Lin Wei sama-sama ingat, adalah Bai Changyun yang baru saja datang untuk mencari masalah. Tetapi saat ini, ada seorang pemuda tampan di sampingnya, dan dialah yang baru saja berbicara. Lin Wei mengamati dengan cermat, dan sama-sama ada rasa penindasan yang muncul dari tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatannya setidaknya telah mencapai alam Dewa Fana. Aku baru saja memberimu pelajaran. Sepertinya kamu tidak memiliki ingatan. Su Chen berkata dengan tenang. Nak, biar ku beritahu padamu, aku, Bai Changyun, bukan tandinganmu. Kakak laki-lakiku telah mencapai alam dewa manusia. Akan mudah membunuhmu. Alam dewa manusia. Lin Wei tampak curiga, menatap pemuda itu lama sekali, lalu berkata dengan ngeri. Kamu adalah Qin Hongyi, murid jenius dari Persatuan Alkemis. Kamu tahu cukup banyak, dan kamu benar-benar mengenaliku, kata Qin Hongyi sambil tersenyum. Semua orang yang hadir terkejut saat mengetahui identitas asli Qin Hongyi. Karena sebelum kompetisi, mereka semua telah mendengar bahwa murid-murid berbakat dari Alchemist Guild akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan juaranya sudah dipesan. Saya pikir saya akan bisa melihat wajah aslinya di Lusan selama pertandingan besok, tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di jalan sekarang. Apa dendam di antara mereka? Bisakah seseorang seperti Qin Hongyi datang ke sini secara langsung? Kamu tidak tahu, kan? Saat kita berada di kedai tadi, pria di seberangnya memukuli murid-murid persekutuan alkemis. Dia juga mengatakan bahwa meskipun Qin Hongyi datang, dia akan tetap memukulinya. Dia berani untuk melakukannya di persekutuan alkemis. Jika kamu berbicara dengan arogan di depanku, orang-orang pasti akan datang untuk membalas dendam. Bab 1148. Maka perilakunya tidak mencari kematian. Qin Hongyi adalah murid jenius dari persekutuan alkemis. Dia tidak hanya telah masuk dalam jajaran alkemis tingkat ke-7, tetapi kekuatannya sendiri tidak dapat diremehkan. Dia telah mencapai tingkat manusia. Alam dewa. Dia ingin berurusan dengan mereka. 2. Itu jelas tidak perlu dipikirkan lagi. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Jika kamu ingin menyalahkan dia, itu karena dia terlalu sombong. Dia sebenarnya berani menyinggung orang-orang dari Alchemist Guild. Dia akan membayar harganya nanti. Lin Wei tampak gugup, dan dia tidak tahu harus berbuat apa terhadap situasi di depannya. Su Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Su Chen berkata sambil tersenyum, ketika tentara datang, mereka akan menutupi air dan tanah. Jika ada yang datang, mereka akan melawan satu, dan jika dua datang, mereka akan bertarung berpasangan. Titik. Orang-orang seperti mereka yang tidak memiliki ingatan panjang harus menggunakan tinju mereka untuk berbicara. Haha, ini sangat menarik. Meskipun saya, Qin Hongyi, adalah seorang alkemis, ini pertama kalinya saya melihat seseorang di wilayah tingkat kelima yang tidak berani menganggap saya serius. Su Chen mengangkat bahu, mengapa aku harus menganggapmu serius? Mendengar kata-kata Su Chen, tulang punggung semua orang bergetar. Menghadapi Qin Hongyi, dia pasti terlalu gila untuk berani mengatakan hal seperti itu. Sekalipun dia sendiri yang mencari kematian, dia tetap harus memikirkan wanita di sekitarnya. Kakak, seperti yang kau lihat, anak ini sangat gila sehingga dia bahkan tidak menganggap serius persekutuan alkemis kita. Jika kita tidak menanganinya dengan baik hari ini, dia tidak akan tahu betapa kuatnya kita. Menambahkan penghinaan pada cedera kata,
Oke, kalian semua berdiri di belakangku. Qin Hongyi berkata dengan penuh sumpah. Dia telah mencapai alam dewa manusia, tetapi anak laki-laki di seberangnya hanya berada di alam Jinzong. Murid-murid lain dari persekutuan alkemis semuanya mundur ke belakang Qin Hongyi, menunggu untuk menonton pertunjukan. Su Chen, kamu harus berhati-hati. Kekuatan lawan 2 tingkat lebih tinggi darimu. Jika kamu ceroboh, kamu akan mudah menderita, kata Ling Wei hati-hati. Jangan khawatir, aku belum menganggap serius orang setingkat dia. Anak baik, kamu benar-benar gila, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Begitu Qin Hongyi selesai berbicara, gelombang aura keluar dari tubuhnya dan dia langsung menuju Su Chen. Ya Tuhan, kamu benar-benar layak menjadi master di tingkat manusia dewa. Kamu sangat kuat. Saya memperkirakan Qin Hongyi bisa mengalahkannya sampai muntah darah hanya dengan 1 pukulan. Bagaimana saya bisa memukulinya sampai dia muntah darah? Saya pikir mungkin saja dia akan menjadi cacat. Itu memang mungkin. Qin Hongyi bergegas menuju Su Chen, bayangan tinjunya melebar di pupil matanya. Tapi serangan tingkat ini tidak akan membahayakan Su Chen. Dalam sekejap, Su Chen memanggil kekuatan tulang naga, lalu mengangkat tangannya dengan ringan dan dengan santai meraih tinju Qin Hongyi. Bagaimana ini mungkin? Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Aku bahkan tidak percaya dengan fakta yang ada di hadapanku. Qin Hongyi adalah murid jenius dari persekutuan alkemis, dan master di tingkat dewa manusia, tetapi serangannya benar-benar diblokir oleh anak di depannya ini. Ekspresi Qin Hongyi panik. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini, dia tidak percaya bahwa Su Chen benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Pantas saja kamu berani membentakku. Ternyata karena kamu punya kekuatan sebesar itu. Kalau begitu aku akan bersenang-senang denganmu. Qin Hongyi mengerutkan kening, mencoba melepaskan diri dari kenyamanan Su Chen, dan kemudian melancarkan serangan dengan seluruh kekuatannya. Tetapi saat ini, dia menyadari bahwa dia salah. Karena dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Su Chen. Ini seperti dijepit erat. Telepon lewat. Su Chen menendang Qin Hongyi dengan kuat. Yang terakhir mengerang, terbang mundur, dan jatuh dengan keras ke tanah, sangat malu. Kakak. Melihat situasi tragis Qin Hongyi, murid-murid persekutuan alkemis lainnya bergegas maju dan menaklukkan Qin Hongyi. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Qin Hongyi terengah-engah, dan dia merasakan darah dan energi di tubuhnya melonjak. Apakah kamu ingin terus bertarung? Kamu tidak bisa menjadi lawanku, kata Su Chen dengan tenang. Pada saat ini, semua orang memandang Su Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengalahkan Qin Hongyi dengan 1 gerakan. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku menyerah dengan mudah dengan mengalahkanku dalam 1,5 gerakan? Kamu terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, ayo lanjutkan. Aku baru saja selesai makan, jadi aku akan memanfaatkanmu untuk berlatih mencerna makanan. Mulut para penonton bergerak-gerak, dan mereka sebenarnya ingin berlatih dengan Qin Hongyi. Apakah dia tidak tahu identitas Qin Hongyi? Dia adalah murid jenius dari Alchemist Guild. Kamu memang cukup gila, maka aku akan memberitahumu hari ini betapa kuatnya aku sebagai alkemis kelas 7. Setelah berbicara, Qin Hongyi mengeluarkan botol giok putih dari tangannya dan menuangkan pil hitam. Melihat ramuan antik itu, terdengar seruan seru dari masyarakat sekitar. Itu pil pengumpul roh kelas 6. Banyak orang yang hadir mengetahui keampuhan pil pengumpul roh. Sebagai obat mujarab tingkat 6 tingkat atas, pil pengumpul roh dapat meningkatkan kekuatan pengguna ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Meskipun batas waktunya hanya 5 menit, dalam beberapa pertempuran yang mempertaruhkan detik, hal ini terjadi cukup. Qin Hongyi meminum pil pengumpul roh tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat inilah aura Qin Hongyi tumbuh dengan liar, dan semua orang dapat dengan jelas mendeteksi bahwa auranya sebanding dengan aura master tingkat Dewa Bumi. Ekspresi Qin Hongyi sangat ganas, dan dia menatap Su Chen dengan tajam. Ayo, bertarung lagi sekarang. Aku ingin melihat berapa banyak jurus yang bisa kamu pegang di tanganku. Su Chen mengangkat bahu acuh tak acuh dan mengangkat jarinya ke arah Qin Hongyi. Kemarilah jika kamu siap mati. Tidak, menderita kematian. Qin Hongyi berteriak dengan marah, menginjak tanah dengan kakinya, dan bergegas menuju Su Chen seperti bola meriam. Sial, dia sudah mati kali ini. Kekuatan kakak senior telah mencapai alam Dewa Bumi. Sulit baginya untuk tidak mati. Yang lain memiliki pemikiran yang sama dengan Bai Changyun. Qin Hongyi bahkan telah memakan pil pengumpul roh. Tetapi, detik berikutnya, apa yang terjadi mengejutkan semua orang. Ketika Qin Hongyi bergegas mendekat, Su Chen melambaikan tangannya dengan lembut. Sebuah tamparan mengenai wajahnya. Engah. Qin Hongyi berteriak, muntah darah, dan ditampar oleh Su Chen seperti sampah. Udara sunyi, dan semua orang membeku di tempat seolah-olah mereka membatu. Di bawah pengaruh pil pengumpul roh, Qin Hongyi sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam Dewa Bumi. Kenapa dia masih ditampar di depannya? Bersambung.